Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di edisi bahas soal SJT UKPPG tahun 2004 bagi guru tertentu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jumlah soal, yaitu 15 soal ya, soal SJT. Ini untuk persiapan uji kinerja untuk gelombang pertama ya, yaitu pertengahan bulan ini. Adapun teknisnya, pada soal SJT di komputer nanti itu jawabannya itu pilihannya ada 5. Setiap jawaban memiliki butir nilai ya, butir soalnya memiliki poin. Yang paling efektif 40%, efektif 30%, kurang efektif 10%, tidak efektif 5%. Ya. Diusahakan dalam pengerjaannya satu soal itu maksimal 2 menit ya, untuk mengefektifkan waktu agar selama 2 jam itu ibu bapak sudah beres mengerjakan 50 soal, yang dimana 15 soal SJT dan 35 soal PCK gitu ya. Nanti akan untuk soal PCK nanti akan kita bahas lagi di edisi berikutnya. Untuk persiapan latihan, ibu bapak gunakan alat ukur ya yang ada di HP. Pilihlah salah satu yang paling efektif dalam menjawabnya. Nah, kata kunci untuk lulus uji KOM 2024 ada 4 indikator ya. Yang satu, pahami terlebih dahulu pertanyaannya. Soal uji KOM dengan baik, pahami kata kunci pertanyaan. Sebelum menjawab, fokus dan konsentrasi. Dan selebihnya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kelancaran, supaya kita sekali uji KOM lulus dan tidak menjadi retaker. Oke, kita langsung saja lanjut ke soal nomor 1. Kita langsung saja. Untuk soal nomor 1, kepala sekolah meminta guru untuk menggunakan platform Merdeka Mengajar pada saat pembelajaran di kelas. Namun Anda sebagai guru kelas memiliki kendala dalam memahami teknologi. Upaya Anda sebagai guru agar bisa menggunakan PMM untuk implementasi kurikulum Merdeka ialah pilih salah satu. A. Meminta kepala sekolah untuk memotivasi guru-guru agar berlatih menggunakan PMM. B. Guru yang masih merasa terkendala teknologi agar ikut pelatihan mengenai cara menggunakan PMM dan mengatur waktu pelatihan di luar jam mengajar. C. Kepala sekolah mengundang pengawas sekolah bina untuk melaksanakan sosialisasi tentang PMM. D. Kepala sekolah dan guru mengadakan diskusi tentang pentingnya esensi dari PMM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini di soal nomor 1 ini guru ya, guru berarti kita atau Anda. Maka yang paling tepat adalah B ya, B. Guru yang masih merasa terkendala teknologi agar ikut pelatihan mengenai cara penggunaan di luar jam mengajar. Oke, itu ya. Next, nomor 2. Anda sudah berupaya memberikan penjelasan yang sangat detail tentang materi pecahan desimal kepada siswa di kelas Anda. Namun, penilaian sumatif yang Anda lakukan di kelas tersebut tidak sesuai dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka. Sebagai guru kelas, tindakan Anda adalah A. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. B. Melaksanakan evaluasi terhadap penilaian yang dilakukan guru di kelas. C. Melakukan diskusi dengan rekan sejawat tentang permasalahan yang terjadi di kelas. D. Melaporkan masalah tersebut kepada kepala sekolah agar ada solusi terbaik dalam pembelajaran di kelas. Ingat kata kuncinya tindakan Anda. Kita yang cepat ya, yang paling cepat dan terbaik. Jawaban yang tepat adalah C. Melakukan diskusi dengan rekan sejawat tentang permasalahan yang terjadi di kelas. Dengan adanya diskusi, maka hal-hal yang tidak kita pikirkan bisa ketemu oleh orang lain gitu ya. Next, nomor 3. Masih banyak guru-guru yang belum menggunakan asesmen awal dalam merancang pembelajaran. Dampaknya, pembelajaran masih seragam. Sebagai kepala sekolah, upaya yang akan Anda lakukan ialah kita sebagai kepala sekolah ya. A. Memberikan contoh melaksanakan asesmen awal dalam merancang pembelajaran di kelas.
B. Mengundang pengawas sekolah untuk menjelaskan asesmen awal dalam merancang pembelajaran yang bervariasi dan efektif. C. Mengadakan diskusi dengan guru-guru untuk membicarakan pentingnya asesmen awal dalam merancang pembelajaran. D. Mengadakan monitoring, evaluasi, dan refleksi secara berkala kepada penggunaan asesmen awal kepada guru. Masalah di sini adalah belum banyak yang menggunakan. Maka sebagai kepala sekolah jawabannya adalah C. Mengadakan diskusi dengan guru-guru untuk membicarakan pentingnya asesmen awal dalam merancang pembelajaran. Jadi kalau belum berbicara dengan guru-guru ya, mungkin ada guru yang sudah terbiasa dan ada guru yang belum terbiasa. Maka di situ bisa ada pertukaran ilmu pengetahuan. Next, nomor 4. Ada salah satu guru di sekolah yang Anda pimpin telah memalsukan laporan penilaian peserta didik agar lebih tinggi. Dalam situasi ini, tindakan yang seharusnya Anda lakukan sebagai kepala sekolah adalah kita sebagai kepala sekolah. A. Memberitahukan kejadian itu kepada pengawas sekolah agar kasus ini bisa dilaporkan kepada kepala dinas. B. Kepala sekolah melakukan refleksi bersama guru tersebut agar tidak terjadi lagi pemalsuan laporan penilaian peserta didik pada masa yang akan datang. C. Menegur guru tersebut agar secara pribadi memberikan coaching dan mentoring mengenai pentingnya integritas dalam pekerjaan. D. Kepala sekolah berharap guru tersebut untuk memperbaiki laporan penilaian peserta didik yang telah dipalsukan. Ingat, kita sebagai kepala sekolah jangan dulu kemana-mana ya, tapi langsung ke pribadi guru. Jawaban yang tepat adalah C. Menegur guru tersebut secara pribadi, memberikan coaching dan mentoring mengenai pentingnya integritas dalam pekerjaan. Soal nomor 5. Anda baru saja menempati rumah baru. Ketika berangkat ke kantor, Anda sering berpapasan dengan salah seorang tetangga Anda. Pada saat itu, Anda selalu tersenyum dan menyapanya, namun dia tidak membalas dengan sikap ramah yang menyebabkan Anda merasa sedikit sakit hati. Apa perasaan Anda ketika mendengar kabar bahwa dia ditimpa kesusahan? A. Kasihan, B. Prihatin, C. Gembira, D. Tidak jelas antara suka dan duka. Maka tindakan kita yang paling tepat adalah B ya, merasa prihatin. Lanjut nomor 6. Pada saat pelaksanaan IHT in-house training di sekolah binaan, Anda sebagai narasumber menyaksikan banyak peserta IHT yang pasif dan tidak bergairah mengikuti kegiatan tersebut. Tindakan yang seharusnya Anda lakukan ialah A. Narasumber meningkatkan volume suara agar peserta bisa menyimak dengan baik. B. Meminta kepada panitia IHT agar peserta melaksanakan rehat sebentar meskipun belum masuk acara tersebut, agar peserta tetap semangat. C. Menghimbau sesama guru agar aktif dan semangat pada saat pelaksanaan kegiatan. D. Melakukan coaching kepada peserta yang tampak pasif dan tidak bergairah pada saat mengikuti kegiatan. Oke, jawaban yang tepat adalah D ya. Jadi kita mendekati dan melakukan coaching ringan dengan peserta yang pasif dan tidak bergairah tersebut. Nomor 7. Beberapa kali Anda mendapati bahwa jam dinding di ruang kerja Anda memberikan informasi yang menyesatkan karena lebih lambat dari waktu normal. Informasi ini menyebabkan Anda seringkali pulang terlambat. Anda tidak dapat memperbaikinya karena jam dinding tersebut dilindungi teralis besi. Tidak ada orang yang tahu siapa yang memegang kunci teralis besi tersebut. Pada situasi ini, apa yang akan Anda lakukan sebagai guru kelasnya ya? A. Membeli jam dinding yang baru kemudian menggantikannya. B. Membuang jam dinding tersebut dari ruang kerja. C. Membeli jam tangan, D. Membongkar paksa teralis besi dan mengganti jam dinding tersebut. Maka tindakan yang paling masuk akal dan sesuai dengan norma adalah kita C ya, membeli jam tangan. Next, nomor 8. Sebagai pengawas sekolah, Anda tengah melakukan kegiatan supervisi manajerial kepada binaan Anda.
yaitu kepala sekolah. Binaan Anda ternyata tidak mengerjakan sebagian tupoksinya. Kepala sekolah tersebut belum mengerjakan administrasi kemuridan dan buku induk siswa. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menegur kepala sekolah tersebut sekaligus memberikan sanksi administrasi. B. Melaporkan kondisi tersebut kepada kepala dinas. C. Membiarkan kepala sekolah untuk bekerja membereskan tupoksinya. D. Mendampingi kepala sekolah dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tindakan kita sebagai pengawas adalah yang tepat D ya, mendampingi kepala sekolah dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tupoksi pengawas selain mensupervisi itu mendampingi ya. Next, nomor 9. Pada saat Anda menganalisis rapot pendidikan bersama kepala sekolah, ternyata kompetensi numerasi di sekolah Anda nilainya masih sangat kurang. Tercatat hanya 12,34% melihat data rapot pendidikan tersebut. Sebagai guru bidang studi bahasa Indonesia, tindakan yang akan dilakukan adalah A. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar sekolah mengadakan pelatihan numerasi kepada siswa. Diharapkan pelatihan ini akan meningkatkan kompetensi numerasi siswa. B. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar membuat pojok baca di setiap kelas, sehingga siswa lebih banyak membaca dan belajar dengan target yang telah ditetapkan. C. Memberikan usulan kepada kepala sekolah dengan cara menyelenggarakan pelatihan dengan tema peningkatan budaya numerasi sebagai kompetensi dasar dalam mendongkrak rapot pendidikan. D. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar setiap guru memiliki perpustakaan pribadi di rumahnya masing-masing sehingga mampu meningkatkan daya baca. Dari soal ini maka yang menjadi tujuan perbaikan adalah siswa ya. Jadi kita cari jawaban yang mengarah kepada siswa. Maka jawaban yang paling tepat adalah B ya. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar membuat pojok baca di setiap kelas, gitu ya. Oke. Next, 10. Sebagai kepala sekolah, Anda diminta untuk melakukan asesmen terkait kompetensi guru binaan. Dari 60 guru binaan, Anda menemukan salah seorang guru binaan yang setiap kali mengajar di kelas asal-asalan. Selain itu, administrasi guru pun tidak dikerjakan dengan baik. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Melakukan coaching terhadap guru tersebut. B. Melakukan diskusi dengan guru lain dan kepala sekolah. C. Merekomendasikan guru tersebut ke sekolah lain. D. Menegur guru tersebut dan selanjutnya diberi sanksi. Maka jawaban yang tepat kita sebagai kepala sekolah adalah A ya. Kita melakukan coaching terlebih dahulu terhadap guru tersebut. Next, nomor 11. Pada saat Anda melakukan kegiatan IHT, ada kelompok guru yang tidak mau presentasi di depan kelas. Sudah berulang kali Anda meminta kelompok tersebut untuk melaksanakan presentasi di depan kelas, tetapi tak seorang pun dari kelompok tersebut yang berani tampil maju di depan kelas. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Mengakhiri kegiatan IHT karena kelompok tersebut tidak mau presentasi di depan kelas. B. Memaksa kelompok tersebut presentasi karena kelompok lain sudah melakukannya. C. Melakukan kesepakatan kelas sebelum kegiatan berlangsung. D. Membiarkan kelompok tersebut tidak presentasi dan Anda melanjutkan kegiatan IHT. Maka dari keempat pilihan ini yang paling tepat dan paling baik adalah C ya. C. Jawabannya adalah C. Melakukan kesepakatan kelas sebelum kegiatan berlangsung agar disepakati oleh peserta IHT. Next, 12. Anda sedang membantu seorang yang berlumuran darah karena jatuh dari motor. Anda memerlukan bantuan orang lain untuk memapahnya ke pinggir jalan. Pada saat itu ada seorang di dekat Anda, ia hanya melihat saja tanpa memberikan bantuan karena merasa syok dan tegang, yang mengakibatkan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apa tindakan yang Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Menunggu syoknya sampai reda, baru memintanya untuk bantuan. B. Menanyakan kepadanya apakah dia mau membantu Anda. C. Meneriakinya agar segera mungkin membantu Anda. D. Menangani masalah sendiri tanpa meminta bantuannya. Untuk kecelakaan kan bersifat darurat ya, jangan mengulur waktu, maka jawaban yang tepat adalah yang D.
Oke, jadi harus langsung ditangani. Oke, langsung nomor 13. Hari ini Anda sedang mengadakan rapat dengan guru untuk membahas salah satu strategi implementasi kurikulum merdeka, yaitu penggunaan PMM. Ada 3 orang guru dari 8 guru yang tidak menguasai teknologi dan bertanya dengan detail mengenai platform Merdeka Mengajar tersebut. Upaya Anda sebagai kepala sekolah melihat hal tersebut adalah, jadi posisi kita sebagai kepala sekolah ya. A. Memberikan informasi tentang platform Merdeka Mengajar sebagai sarana belajar kurikulum merdeka. B. Menyarankan guru yang kurang menguasai teknologi untuk belajar bersama dengan guru yang sudah menguasai teknologi tersebut. C. Membuat panduan sederhana tentang penggunaan platform Merdeka Mengajar khusus untuk guru yang kurang menguasai teknologi. D. Bagi guru-guru yang masih kurang menguasai teknologi, sebaiknya segera menghubungi pengawas sekolah untuk minta diadakan pelatihan tentang platform Merdeka Mengajar. Jadi jawaban yang tepat yang langsung mengarah kepada guru yang kurang mahir adalah B ya. Menyarankan guru yang kurang menguasai teknologi untuk belajar bersama dengan guru yang sudah menguasai teknologi tersebut. Kenapa tidak menjawab A? Karena ini akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga tujuan rapat akan terkuras untuk penjelasan ini ya. Jadi disarankan guru itu untuk belajar bersama guru dalam komunitas Kombel. 14. Anda menjalankan bisnis dalam bidang event organizer. Suatu ketika narasumber yang Anda rencanakan dalam sebuah acara seminar tidak dapat hadir karena beliau menghadiri undangan dari bupati. Narasumber tersebut sangat tenar sehingga orang yang mendaftarkan diri pada acara Anda sangat banyak. Langkah apa yang perlu dilakukan agar masalah di atas dapat diatasi secara efektif? Pilihannya adalah A. Memberikan wewenang kepada anak buah untuk mencari narasumber baru. B. Meminta agar narasumber yang direncanakan menepati komitmennya. C. Melihat tanggapan peserta jika narasumber yang direncanakan tidak dapat hadir. D. Menunda pelaksanaan acara agar narasumber yang direncanakan dapat menghadiri. Maka yang dilakukan untuk efektif ya, yaitu jawabannya A ya. Memberikan wewenang kepada anak buah untuk mencari narasumber baru. Kalau diulur-ulur kan membutuhkan waktu dan biaya tambahan ya. Secepat mungkin diganti dengan yang sama-sama berkompeten. Soal nomor 15. Materi implementasi kurikulum merdeka atau IKM sudah Anda jelaskan pada kegiatan di kelompok kerja guru. Namun masih banyak guru yang tidak paham materi tentang cara menyusun alur tujuan pembelajaran kurikulum merdeka. Mereka masih kebingungan dalam pengerjaannya. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Memberi tugas mandiri kepada peserta dengan cara membaca modul implementasi kurikulum merdeka. B. Membuat ringkasan dan resume tentang alur tujuan pembelajaran yang pernah disampaikan. C. Melakukan penguatan materi tentang alur pembelajaran dengan cara mengunjungi guru bina di sekolah. D. Peserta melakukan diskusi tentang masalah pembelajaran di komunitas belajar. Untuk menanggulangi masalah ini, maka yang paling tepat adalah B ya. Membuat ringkasan dan resume tentang alur tujuan pembelajaran yang pernah disampaikan. Oke. Itu Ibu Bapak untuk 15 soal SJT UK PPG tahun 2024. Mudah-mudahan ini menjadi referensi atau latihan Ibu Bapak dalam menghadapi ujian sebenarnya yang memerlukan waktu 2 jam dengan jumlah 15 soal SJT dan 35 soal PCK. Mudah-mudahan dengan pembahasan soal ini Ibu Bapak dapat mempersiapkan ujian kinerjanya untuk gelombang 1 itu mulai dari pertengahan bulan ini, bulan September, dan untuk gelombang 2 itu bulan Oktober. Oke, itu Ibu Bapak atas perhatiannya. Mudah-mudahan Ibu Bapak lancar dalam ujian dan sekali lulus. Saya ucapkan terima kasih. Nantikan lagi soal-soal SJT dan PCK pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.